Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat Ponpes Lumbung yang begitu peduli dengan bangsa, negara, dan agama dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat hajat cita-cita kita dikabul ijabah oleh Allah. Amin. Ya Allah wa ya mujibas sa'ilin. Jadi di minggu ini ada dua pemberitaan yang memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Yang pertama soal makam ya yang ada di Tuban, Habib siapa tuh, Ba'agil, yang menantang akan memberikan 1 miliar plus mobil Alphard gitu ya bagi siapapun dia yang bisa membuktikan bahwa di situ ada makam palsunya Ba'lawi atau yang membuat Ba'lawi, si pembuat makamnya. Dan ini sedang diupayakan, walaupun kemarin tantangannya kan dia bilang, wah ini enggak, yang nantang nggak datang. Sebenarnya yang nantang tuh datang. Ini keterangan langsung dari Gustom ya, karena dalam hal ini Gustom yang menjadi PIC lah untuk menjawab tantangan Habib Hussein Ba'agil itu. Cuman saksi kuncinya itu nggak datang, nggak bisa datang, lah repot kalau kayak gitu. Makanya lagi disusun agenda. Dan kemudian terjadi beberapa diskusi sampai kemudian terbongkarlah watak, sifat, karakter asli dari Habib Hussein Ba'agil ini. Dan mengakui dia itu 99% katanya pelaku yang juga makamin salah satu Ba'lawi di sana. Ya ini sedang ditelusuri teman-teman, doakan saja ya. Karena kalau kita mau lihat ini teman-teman, ada foto-foto kondisi makam Sunan Bonang ya zaman dulu nih. Ya ini foto-foto zaman dulunya. Ya tinggal nanti budayawan, sejarawan, terus kemudian apa namanya, pihak pemerintah harus ikut serta andil untuk menelusuri, karena ini bagian dari sejarah, mau nggak mau harus gitu loh. Jangan sampai ini dieksploitasi oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, nggak bermoral dan beradab gitu. Ya karena udah banyak temuan kayak gini ya. Dan kemudian kita disuguhkan dengan kabar acara Jatma yang kemarin di Istiqlal, zikir kebangsaan, yang kemudian ini dijadikan bahan utama bahan utama untuk apa? Untuk menyerang opini publik, menggiring opini publik, mengagitasi, mempengaruhi pemikiran, perasaannya, bahwa ini loh thorikoh yang benar, ini loh thorikoh yang didirikan cucu Nabi, saudara. Padahal dibalik kemewahan, kemegahan, karena memang dilaksanakan di Masjid Istiqlal ya kalau kelompok mereka nggak jauh-jauh, agendanya itu nggak jauh dari Monas dan Istiqlal yang menjadi simbol ya. Dan kalau kita mau fair, jujur, kita tanya ke masyarakat yang Nahdiyin itu mana yang lebih pantas, Jatma atau Jatman lenggarain di Istiqlal? Ya Jatman lah. Jatma siapa? Kan udah jelas kemarin di video saya. Jatma didirikan siapa, Jatman siapa kan itu. Ya di media sosial mereka menang dari segi tampilan visual luar biasa, brandingnya itu jangan diragukan ya, karena kita paham mereka memang menguasai itu sejak lama, bukan setahun 2 tahun ya. Jangankan acara yang memang ada muatan-muatan tertentu itu, Habib-habib bocil yang belum menjas, belum becus baca Quran aja udah dibangunkan personal brandingnya. Untuk apa? Alat nanti ya buat jadi tameng ya,
dalam rangka mengkooptasi umat sebanyak-banyaknya kayak gitu. Tapi di balik kemewahan ya, kemudian kemegahan itu, ini hambar, semu, bias, nggak ada apa sih ya, di media sosial aja menangnya. Ditambah lagi nggak sesuai harapan kan, Presiden, TNI, Polri kompak nggak datang. Maka apa yang pernah dilontarkan sama Caimin ketika itu, bahwa Presiden aja udah ragu dengan Habib. Prabowo saja ragu kepada habaib, Nusron itu habaib. Tidak memiliki makna apapun kecuali hanya ingin ya membangun opini publik gitu loh. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah acara tersebut diberkahi oleh Allah? Karena acara tersebut atau jatma itu sendiri dibangun terus kemudian mengecewakan kiai-kiai kita yang ada di Thariqah Jatman. Banyak kiai-kiai kita yang nggak ikhlas, nggak ridho Jatman ini dipecah, ya kan? Kan dipecah ini. Jelas. Untuk mengenalkan Jum'iyah Thariqah Muktabarah ingkang enggal, jenengan wong penganut Thariqah ben duwe wadah malih. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain nggak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru, itu sekedar diterima itu sak penggawean. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muninggo mempersatukan umat Islam, dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecahan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian kalau masih ada kiai-kiai sepuh kita yang dulu Pak Lutfi bin Yahya ini berani mendirikan Jatmat Aswaja? Berani nggak? Udah ganti, udah namanya mirip sama Jatman, tebang N-nya doang nggak ada. Ada embel-embel Aswajanya. Kira-kira acara yang begini diridhoi oleh Allah nggak? Karena banyak melukai hati kaum muslimin, kaum Nahdiyin, warga Nahdiyin, ulama-ulama Nahdiyin, kiai-kiai Nahdiyin, kiai-kiai kita. Diridhoi oleh Allah nggak? Dapat ridho nggak? Satu. Kedua, kira-kira doa-doa yang dipanjatkan untuk bangsa kita sekarang ini di acara itu, yang katanya ikrar apa kebangsaan itu, kira-kira diijabah nggak sama Allah? Kan Pak Lutfi bin Yahya itu adalah keturunan antek penjajah yang dulu pernah bantai ulama kita di Geger Cilegon itu. Udah gitu masih belum legowo menerima fakta ilmiah bahwa Ba'lawi bukan zuriat Rasul. Kira-kira doa-doa yang dipanjatkan itu diijabah nggak, dikabul nggak sama Allah? Ditanyain aja sama diri sendiri, sama nurani sendiri.